Pemerintah kini tengah memasuki proses validasi data-data tenaga honorer, yang akan langsung diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Jumlah tenaga honorer yang tengah divalidasi itu sebanyak 3 juta orang. Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menjadi pengganti UU 5/2014, penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN maksimal dilaksanakan pada tanggal 31 Desember tahun 2024 dan setelahnya instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan merekrut honorer. Kabar mengenai penghapusan tenaga honorer terus berkembang. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang, mengatakan seluruh tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Mereka akan diangkat pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB paling lama tanggal 28 November tahun 2023 mendatang. Junimar menjelaskan pengangkatan itu tidak hanya terhadap 2.360.363 tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari para pendidik, nakes, penyuluh dan tenaga administrasi saja, sebagaimana tercatat dalam data Kemenpan RB. Melainkan kepada seluruh tenaga honorer, baik itu tenaga kebersihan atau office boy dan menyangkut progres penyelesaian tenaga non-ASN, yaitu honorer dan sejenisnya. Yang kedua, perkembangan pendataan non-ASN dan penataan secara bertahap. Yang ketiga, skenario penataan XTHK2 dan tenaga non-ASN. Nah, Saudara Menteri dan jajaran yang kami hormati, ketika saya membaca tentang perkembangan pendataan non-ASN dan penataan secara bertahap, berdasarkan SPTJM, Saudara Menteri menyampaikan total 2.355.092. Ini SPTJM, Pak. SPTJM. Nah, yang jadi masalah sesungguhnya, Saudara Menteri, SPTJM ini khususnya daerah, ini tidak transparan, Pak. Kenapa tidak transparan? Ini saya nanti serahkan data ini. Banyak tenaga honorer, ketika mereka minta supaya didaftarkan, di daerah itu, kepala daerah, kepala dinas, segala macam tidak mau, Pak, mendaftarkan. Kalau ada surat pengangkatan dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, jadi artinya apa, Saudara Menteri? Jangan terpaku dan BKN jangan terpaku kepada SPTJM. Inilah gunanya kerja dengan BPKP untuk melakukan audit data, Pak. Dari dulu saya sudah katakan bahwa sekarang ini kalau dulu ada mafia pertanahan, ada mafia tenaga honorer. Ini fakta, Pak, di lapangan nih. Nah, yang berikutnya tentang aplikasi BKN. Saya tidak tahu apakah ini benar, tapi saya kira mereka tidak bohong lah, Pak. Ketika mereka sudah masuk aplikasi BKN, itu bisa tiba-tiba hilang, Pak. Di semua daerah begitu. Hilang, Pak, datanya, Pak. Hilang datanya. Ini masih honorer. Belum lagi ASN yang sudah calon ASN sudah nyatakan lulus, tiba-tiba hilang, Pak. Nah, saya punya datanya nih. Hilang, kok bisa? Dinyatakan lulus, mereka sudah dapat SMS, terus muncul lagi, Pak. Muncul, dinyatakan tidak lulus, atau hilang, Pak, datanya. Nah, ini bagaimana cerita? Kan tidak mungkin di BKN itu ada mafia juga, Pak. Tolong dicermati nih, Pak. Saudara Menteri mencermati ini, jangan Saudara Menteri kerja, tapi di bawah itu kerja, nggak beres juga. Iya kan? Kan di bawah ini kan tidak dipanggil presiden, yang dipanggil menteri. Nah, bagaimana kalau surat itu masuk ke presiden dari masyarakat? Nah, ini bagaimana, Saudara Menteri, mengenai ini?
Iya kan? Belum lagi misalnya ini kan masih SPTJM 2.355.092. Sesungguhnya yang tidak SPTJM itu lebih banyak, Pak. Ini bagaimana? Kita sepakat di awal itu ya untuk undang-undang 202023 ini ya, semua tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K. Itu sepakat, Pak. Itu kita jangan lupa, ada rekamannya semua itu, Pak. Iya kan? Kita bagi dua kemarin. Ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu. Nah, honorer ini kita sepakat dulu itu. Nggak ada tes. Ya, ketika dia yang terakhir ini muncul dari Saudara Menteri akan diaudit oleh dengan BPKP mengenai apa namanya keabsahannya. Nggak perlu dites, Pak. Nah, sekarang sampai hari ini banyak tes-tes P3K, Pak. Ya saya jadi bingung menjawab di sana. Kok kami dites lagi, Pak, ini honorer? Bapak bilang dulu tidak begini. Nah, ini bagaimana Saudara Menteri mengenai ini? Ya kan? Dan ini semakin diperkuat ya dengan apa namanya skenario penataan XTK 2 dan tenaga non ASN ya di halaman 33. Nanti bisa Saudara Menteri apa namanya lebih menegaskan ini. Ya. Di tanda panah 6, pengangkatan P3K, alternatif metode seleksi. Ini maksudnya apa? Ini kan semua nggak ada kepastian hukum, Pak, kalau begini. Iya kan, kita sudah sepakat dari awal, dari berapa tahun lalu, Pak. Iya kan, semenjak almarhum Pak Cahyokumolo, kita sudah bicarakan ini. Iya kan, maka tadi kalau apa namanya Pak Ketua mengatakan tentang Pak Alex, mestinya beliau yang paling paham ini, Pak. Tiba-tiba beliau, kalau istilah lagu, sirna beliau itu, Pak. Hilang beliau, nggak tahu di mana sekarang. Ini bagaimana, Pak? Coba Saudara Menteri ya nanti bisa menjelaskan maksudnya apa? Ya tanda panah 6 ini, pengangkatan P3K titik 1 alternatif metode seleksi. A. Seleksi P3K penuh waktu. B. Pengalihan status P3K paruh waktu. Loh, kok paruh waktu? Kok masih ada tes-tes ini, Pak? Kalau tenaga honorer masih dites, sekarang dites loh mereka, Pak. Saya nggak bisa jawab di sana. Pak, Bapak bilang kemarin ada buktinya itu di YouTube, Pak. Kok kami sekarang dites lagi nih? Iya kan? Kalau tadi Saudara Menteri mengatakan fresh graduate. Ini dulu selesaikan, Pak. Jadi kita nggak mau munculkan masalah baru lagi, Pak. Ini masalah hidup anak istri. Kan begitu, Saudara Menteri. Saya amat tahu lah beban Menteri ini sangat berat sekarang ini, Pak. Sangat berat sekali, Pak. Menampung semua. Kan begitu. Iya kan? Tentang audit data, verifikasi dan validasi data oleh BPKP dan BKN. Tadi Saudara Menteri mengatakan anggaran. Nah, ini bagaimana, Pak? Kalau kita sudah bicara anggaran, BPKP tidak punya anggaran. Bagaimana solusinya ini? Padahal ini perlu untuk audit dalam rangka untuk ya apa namanya menghilangkan istilah mafia tenaga honorer, Pak. Ini kan nanti bisa deadlock juga ini. BPKP tidak punya anggaran. Nah, bagaimana solusinya ini, Pak? Saudara Menteri, ini udah kepala BKN belum? Sudah? Belum? Masih PLT? Terus nanti bisa dijawab ini, Pak. Masih banyak Saudara Menteri masalah ya tentang non ASN ini. Ya, belum lagi Satpol PP. Itu bagaimana, Saudara Menteri? Kemenpan itu BKN harus jemput bola, Pak, mengenai ini. Jangan ini selesai, muncul lagi yang lain, Pak. Muncul lagi yang lain, Pak. Nggak selesai-selesai ini urusannya. Belum lagi masalah guru yang selama ini banyak sekali, tenaga kerja kesehatan, tendik, Pak, tenaga pendidikan. Bukan tenaga pendidik, Pak. Gitu loh. Ini teknik bagaimana? Teknik itu ribuan, Pak. Mereka juga honorer. Ya, belum lagi para honorer yang di Kejagung, kepolisian,
dan instansi lainnya. Ini bagaimana komunikasi ya Kemenpan BKN. Jadi kita jangan membuat bom waktu juga mengenai ini, Pak. Ini mesti jelas, Pak. Dan aplikasi BKN itu sekali lagi tolong, Pak. Tolong Ibu dikoreksi. Ya. Di SMS-nya mereka nyatakan lulus dan melengkapi 1, 2, ya kan? Tetapi ketika mereka masuk udah nggak bisa. Nah, ini bagaimana? Ini suara para tenaga honorer, suara para tenaga calon ASN yang dinyatakan lulus tapi tak lolos. Kenapa nggak lolos? Hilang datanya, Bu. Bu Imas ini bagaimana? Bu Imas kan paling ahli nih yang gini-gini. Iya kan? Gitu loh. Mestinya Bu Imas saja jadi kepala BKN RI. Kalau saya pribadi, karena beliau paling paham mengenai ini. Kasihlah kuota untuk perempuan juga, Pak Menteri. Iya kan? Gitu loh. Ini teman-teman Komisi 2 kalau telepon Bu Imas ini sangat welcome, menjawab Pak Ketua. Iya kan? Ini enggak ada KKN, Saudara Menteri, enggak, kita bicara yang fakta saja. Nah ini. Nah itu, ya kan? Saya kira itu Pak Menteri paling perlu, ya, yang harus dicermati. Kalau total SPDJM itu 2.300.000 sekian, ya kan? Data di kami itu lebih banyak data di luar SPTJM, Pak. Ini bagaimana solusinya mengenai ini? Ya kan? Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua, ya ini kita bikin konsinyering aja dulu Pak Ketua. Ya untuk RPP ini. Ya ini menyangkut ya hidup khususnya para tenaga honorer, Pak. Kita juga motivasi kita dulu merevisi ini adalah tenaga honorer. Di luar itu tambahan-tambahan saja Pak untuk anpul, untuk monisasi gitu Pak. Ini saya kira yang bisa sampaikan, kalau bisa atas izin Ketua, saya serahkan data ini melalui Bu Sesmen. Ini data yang tidak bisa masuk, yang tidak masuk ke aplikasi BKN. Itu banyak Pak di saya nih. Cuman saya verifikasi juga, saya punya tim verifikasi ini datanya Pak. Ini yang lolos dari data saya. Kita juga punya data Pak, bukan hanya BKN, walaupun BKN suka hilang-hilang datanya. Silakan Bu Sesmen.